Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 29 November 2021. Kalau kemarin saya udah bahas ya, IHSG turun 2%, 2,05%. Dan di video kemarin adalah saya membahas titik-titik antri terbaik, titik-titik antri atau best price untuk antri saham-saham potensial. Nah, kali ini teman-teman saya akan mengulas IHSG-nya hari ini. Menurut saya koreksinya masih dalam batas wajar. Kita akan cek hasil action kita dalam antri di saham-saham potensial kemarin, apakah pada dapat seperti itu ya, di titik-titik pentingnya seperti itu. Terus kemudian di bagian belakang nanti akan saya berikan tips ke teman-teman ya. Ini terutama teman-teman yang baru, karena ya selalu saja setiap bulan tuh ada trader yang baru, jadi minta tips supaya bisa tenang di market seperti itu. Jadi ngelihat IHSG kemarin turun 2%, pagi-pagi sudah mau buang barang seperti itu. Padahal juga kalau kita lihat hari ini dibuang terus rebound seperti itu. Kita bisa ngelihat di beberapa pergerakan dari chart adalah seperti itu. Dan di video sebelumnya kemarin juga sudah saya sampaikan tentang, di akhir video, tentang trading di masa minus-minus seperti ini, yaitu dengan strategi gap down, di mana strategi gap down ini memang cocok sekali kalau teman-teman yang full cash ya. Tetapi incerannya utamanya adalah ke saham-saham blue chip. Itu nanti akan saya bahas di bagian belakang. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting ya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati kalau ada yang nawarin titip dana trading dengan logo MS Trade. Itu 1.000.000% bukan saya ya. Saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Terus kemudian teman-teman, di sini saya informasikan bahwa saya di channel saya MS Trade and Invest ini, teman-teman bisa join this channel. Ini adalah channel YouTube. Jadi teman-teman kalau yang join this channel menjadi membership channel YouTube saya dengan hanya 20.000 sebulan, itu teman-teman mendapat fasilitas bisa menggunakan loyalty badge ya, di mana kalau teman-teman komentar itu akan saya bisa ngelihat prioritinya adalah high. Jadi teman-teman yang sudah join di channel membership saya, YouTube membership, silahkan teman-teman untuk komentar di situ, Pak tolong dibahas ini, atau Pak seperti ini gitu. Saya akan melihat yang menggunakan badge adalah yang memiliki priority utama seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke bahasan ini ya, Mirai dulu di sini. Ya, teman-teman, di sini teman-teman bisa ngelihat IHSG-nya ya. Jadi nanti saya ceritakan bentuk candle dari IHSG ini benar-benar mencerminkan bentuk-bentuk dari saham yang menjadi pendukungnya, teman-teman. Ya. Jadi di sini per hari ini IHSG-nya saat ini closing-nya adalah di 6.608,290. Jadi IHSG-nya itu enggak turun lebih dalam dari support yang kemarin kebentuk di area hijau itu. Closingnya ini adalah dia naik 46,737% poin maksud saya, atau 0,71%. Nah, kita lihat dulu lebih detail ya teman-teman. Di sini kemarin saya jelaskan bahwa ada satu tren dari IHSG. Oke, sebentar. Jadi di sini ada dua tren sebenarnya. Ada tren kecil ini. Tren kecil ini adalah dari 6.478 sampai di puncaknya 6.754-an ya. Jadi di dalam tren kecil ini, tren yang hanya berawal dari tanggal 2 November. Ini tren kecil sekali ya teman-teman. Karena saya melihat beberapa tren. Dari tren ini sendiri dia ngebreak, itu ngebreaknya adalah sekitar tanggal, mulai ngebreaknya itu
tanggal 26. Kalau yang tanggal 25 itu belum, dia kesentuh aja. Jadi selama ini nyusur aja sampai tanggal 25, tapi tanggal 26 kan ngebreak dalam tren kecil ini, dan ngebreaknya langsung 2% turunnya, sehingga dari swing high ini ke bawah itu, IHSG sudah langsung masuk koreksi yang sangat ekstrim, karena tembus di 2338 tuh tanpa ampun, langsung menuju ke 61 ya teman-teman. Dan hari ini, dia opening langsung turun ke awal trennya atau swing low-nya di sekitar 6478. Walaupun kemudian dia rebound bisa naik ke 61. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini, memang ada potensi IHSG ini akan bisa menguat lagi ke resistennya di kisaran 6640. Itu kalau resistan Fibonacci yang kebentuk. Tapi kalau misalkan kita ngelihat resistan candle terdekatnya itu ada di kisaran 6615, kemudian di 6630. Teman-teman nggak bisa lihat, saya jelaskan dulu. Ya ini seperti ini. Ya intinya disitulah. IHSG nggak perlu kita pusingkan, tapi kalau nggak bahas IHSG kan juga lucu. Nah, karena tren pendek ini udah ditembus kemarin, maka kita bisa menggunakan tren panjang yang lebih panjang, di mana tren ini juga ketembus. Ketembusnya juga sama di area sini. Ketembusnya juga area situ. Kalau dari tren panjang ini, kita bisa melihat bahwa IHSG ini sebenarnya koreksinya per hari ini pagi tadi, itu hanya sampai di sekitar ya 6465 atau di 38,2 retracement. Which is ini artinya sebenarnya koreksi ini masih sangat wajar. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini di kisaran tanggal 2 November, 3 November, IHSG itu pernah berada di area situ. Jadi inilah yang diingat-ingat. Biasanya kalau pernah di situ, maka ketika dia turun, ya dia mungkin akan menghampiri situ. Pertamanya dulu. Yang kedua, ketika dirasa di situ tidak para buyer sudah merasa ini adalah support yang cukup kuat, maka bisa jadi akan mantul dari area situ. Dan kita lihat di sini sekitar tanggal 2-3 November dan juga di kisaran tanggal 8 Oktober, tanggal 8, 9, 10 Oktober juga ada satu demand di area situ. Demand adalah satu area yang memungkinkan orang willing to pay atau ingin istilahnya demand itu area yang membuat orang mau untuk membeli seperti itu. Merasa cukup aman di area situ. Jadi akhirnya IHSG reboundnya juga dari area 38 retracement. Jadi sekali lagi kalau dari tren pendek memang koreksinya dalam, walaupun demikian dia sudah mantul sampai 50, ini pun juga udah bagus. Kalau dari tren panjang IHSG-nya ini koreksinya hanya sampai 38 retracement. Ya, itu untuk IHSG-nya. Nah, IHSG bisa turun dalam kemarin karena juga banyak yang turun. Nah, sekarang IHSG bisa naik seperti ini juga pasti banyak juga saham-saham pembentuk IHSG-nya yang naik. Nah, kita akan tengok-tengok dulu teman-teman saham-saham yang membuat IHSG bisa menguat seperti ini. Baik teman-teman, ini adalah saham-saham pembentuk IHSG. Ini sekitar 200 saham pembentuk indeks ya. Kita bisa ngelihat, tapi ini adalah closingnya aja. Kalau mau bahasan yang lebih detail adalah nanti di paparan chart ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngelihat, sebentar saya kecilkan dulu. Di sini teman-teman bisa ngelihat ya, bahwa untuk saham-saham hari ini Telkomnya naik 3%, Arto naik 4%. Nah ini porsinya Arto ini besar sekali teman-teman ya. Porsinya Arto ini kan dia berada di sekitar 10 besar, dia berada di 6 besar. Jadi kalau Arto ini bergerak naik, tentu akan mendorong IHSG. Di sini Telkom juga, kalau Telkom ini biasanya saya amatin sebagai saham pendorong memang teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading saham itu, selain teman-teman mengamatin saham inceran teman-teman juga harus ngelihat pembentuk indeks. Karena sebenarnya trading dengan saham pembentuk indeks, dan kalau teman-teman bisa memahami pergerakan sektor itu, teman-teman bisa tahu. Ya, misalkan nih sektor A, B, C turun kompak dan IHSG-nya udah sekian persen, tapi terasa agak dijaga seperti itu. Nah, teman-teman coba lihat, pasti ada saham-saham 20 besar di indeks yang menjaga atau 10 besar. Kalau nggak Unilever, kemudian HMSP, mungkin dengan Astra, BMRI, Telkom,
BCA, BRI seperti itu. Tapi biasanya yang saya amatin adalah Telkom ya seperti itu, BCA, oke, kemudian Arto, dan juga kadang itu Unilever. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat Unilevernya turun, tapi kadang Unilever juga ketika yang lain dia sedang stagnan atau tidak bergerak, giliran Unilevernya bergerak. Oke, jadi secara untuk saham ini mix ya teman-teman, tapi mostly sebagian besar banyak yang bergerak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan. Nah, kalau kemarin saya sampaikan bahwa di video kemarin tuh yang saya sampaikan adalah di mana sih titik-titik kita bisa antri seperti itu. Kemarin kan udah saya sampaikan di titik-titik inilah teman-teman bisa antri. Nah, kita akan tengok saat ini teman-teman. Apakah teman-teman yang sudah menerapkan kemarin itu bisa mendapatkan barang ya. Jadi untuk kali ini bahasan saya tidak akan terlalu detail karena detailnya sebenarnya untuk support resist adalah di video sebelumnya. Di sini saya hanya akan mengulas apakah teman-teman dapat barang dan nanti di bagian belakang saya akan ulas secara ini umum dan juga saya akan berikan tips ya teman-teman. Baik, bahasan pertama untuk saham untuk sektor finansial atau banking lah seperti itu. Video kemarin saya sampaikan bahwa teman-teman bisa mulai antri di 6750 dan saya rasa 6750 hari ini harusnya teman-teman ada yang dapat ya. BBNI, nah teman-teman bisa ngelihat closingnya BBNI, opennya BBNI itu, opennya BBNI di 6875, terus saya bilang kemarin ada kemungkinan orang kan buang barang. Nah ini buang barang, di sini teman-teman bisa ngelihat low-nya BBNI sempat di 6750. Nah kalau pada saat itu teman-teman yang merupakan BBNI lover ngelihat order seperti ini, di mana 6750 di sini teman-teman bisa ngelihat harganya mulai makan ke kanan. Nah harusnya teman-teman sudah mulai positioning di 6775 atau 68 ya. Mau nggak mau hajar kanan. Nah, kita lihat di sini average dari BBNI ini udah tinggi di 6911. Artinya apa? Artinya juga saat ini juga BBNI udah nggak dikasih murah lagi. Karena kemarin yang mana titik-titik entry di sini ini berdasarkan support sebelumnya ini dia hanya di toel sebentar dan akhirnya BNI lari lagi ke atas. Nah, kalau yang belum positioning BNI gimana? Kalau sekarang harganya nanggung. Jadi memang best price yang saya sampaikan kemarin itu adalah best price-nya. Best price dari BNI itu ya di area sini. Kenapa? Karena ini adalah 3 titik yang menjadi support BNI. Kalau misalkan di sini gimana Pak? Ya memang di situ lebih murah, tetapi berarti supportnya ini harus jebol. Kan begitu teman-teman. Oke, demikian pula untuk berikutnya untuk Bank Mandiri, teman-teman juga bisa melihat bentuknya mirip dengan BBNI, tetapi sepertinya dia hanya bermain di 23,6 retracement overshoot sedikit, yaitu di 6.937 ya. Harusnya teman-teman yang antri dapat. Terus BBRI teman-teman harusnya dapat di kisaran 4.100. Kemudian BBTN, nah ini teman-teman harusnya dapat juga yang di 23 retracement 1.730. Kalau saya nggak salah 1.730 closingnya dari BBTN adalah 1.750 ya. Walaupun dia belum naik kenceng, tapi setidaknya kalau teman-teman antri 1.730 dapat barang. Ya memang biasanya sih kalau terjadi penurunan yang dalam, itu sebaiknya teman-teman ngincernya adalah top leader dari sektor tersebut. Ya misalkan di sini BNI, BRI, Bank Mandiri seperti itu. Ya kemudian untuk BBCA saya rasa juga teman-teman yang antri di supportnya sini juga dapat di 7250 dan BCA lumayan bisa naik ke 74 ya teman-teman. Nah ini kan BCA ini udah turun nih, udah sempat lower nih. Jadi ini mesti saya update di sini dan kita bisa mengukur kekuatan naik dari si BBCA ini. Yaitu dalam tren turun ini kita ukur kekuatan naiknya teman-teman ya. Di sini sudah sampai berapa sih kenaikannya? BBCA saat ini sudah sampai sekitar 38 retracement ya. Sudah ini sih udah lari lah seperti itu. Apalagi kalau udah sampai 50 ya itu sudah separuh dari tren turun ini seperti itu. Ya memang area pembelian terbaik adalah area-area di bawah teman-teman ya.
Nah, untuk Bank Danamon dia masih turun ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, kok Bank Danamon turun terus seperti itu ya. Saran saya sih, memang kalau teman-teman mau ngincer banking, itu memang selalu saya bilang, masuklah pada leader di sektor tersebut, atau saham-saham yang secara kebiasaan dia cepat rebound. Nah, ini untuk saham yang kebiasaan cepat rebound ini mau nggak mau teman-teman harus ngapalin. Agro gimana, Pak? Agro ya seperti ini ya. Agro dia kan ada support yang cukup banyak nih di area 2020. Overshoot sedikit. Nah, dia nyampe di situ 2020. Kalau teman-teman yang antri di angka bulat 2000 udah dapet. Ini barang juga tadi secara tape rate bagus banget ya, teman-teman. Secara tape rate, sebentar saya bukakan MNC. Ya, teman-teman, ini saya bukakan MNC. Semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Saya perbesar sedikit. Di sini saya berbesar 12 saja. Ya, di sini teman-teman bisa ngelihat ini MNC untuk agro. Tadi saya ngelihat persentase hari ini adalah ini terbesar di 2150. Jadi harganya ini tepat di support sih hitungannya. Support intraday untuk harga di 2150 memang di situ. Kemudian komposisi buyer sellernya, dominasinya dibayar cukup kuat ya, teman-teman. Dia 55%. Kemudian di sini sih mostly untuk kita bisa ngelihat ini di jam 10 sampai jam 11 dia banyak buyernya, buying side, dan di 1 jam terakhir juga banyak buying side-nya untuk agro. Memang ini menarik sih teman-teman, karena dari pagi kalau kita lihat di 30 menit pertama tadi imbang. Ini di sekitar 1 jam setelahnya atau di jam 11 WITA itu mulai hajar kanan ya untuk agronya seperti itu. Kalau teman-teman yang mengamati dari pagi tentu akan bisa merasakan. Saya sempat update ini ya di ini. Sempat update di Telegram. Oke, kemudian kita kembali ke sini, teman-teman, kembali ke sini agro Breeze. Breeze bagaimana? Nah, ini Breeze belum bagus ya, teman-teman. Ini Breeze belum bagus, masih mencari titik low-nya dan dia cenderung lower, jadi mungkin jangan disentuh dulu saja untuk Breeze. Oke, kemudian untuk BTPS nih tadi ada yang nanya, Pak, BTPS gimana? Nah, ya BTPS dia support-support di bawahnya, dan di sini kan jelas sekali untuk BTPS itu ada support di 3610, closingnya di 37 ya, dia berarti mantul. Kalau teman-teman yang antri di support dapat tadi. BNGA juga sama, dia mencari support yang ada di bawahnya 61, tembus MA 200, teman-teman mesti berhati-hati. Support di bawahnya 970 ya. Nah, BBKP hari ini turun, saya masih ada sedikit. Tapi kalau misalkan dia mau turun lagi ya nggak apa-apa, saya akan nambah. Seperti itu, belum ada rencana untuk nambah sih, masih ada barang. Kemudian untuk bank digital kita cek dulu ya teman-teman. Bank digital sepertinya hari ini banyak yang bergerak. Oke, Arto ya. Arto kalau kita ngelihat ini sudah 5 hari bursa ya. Dia bergerak pada rentang yang cukup dekat ya, antara 14.600-an sampai 15.400-an. Jadi ini setelah dia turun kemarin tuh sudah 5 hari konsolidasi. Sebenarnya sudah jadi apa ya? Sudah nggak kelihatan turunnya seperti itu, karena dia udah konsolidasi di sini, dan pergerakan dari Arto ini memberi pengaruh ke bursa yang cukup, teman-teman, cukup masif ya, karena dia berada di urutan ke-6 market cap. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya nggak jelas ya. Kalau teman-teman mau masuk ya peta harganya supportnya ada di 14.700. Kalau di sekarang ya sekalian nge-break ke atas baru menarik ya. BGTG juga udah mulai menarik ya bagi teman-teman yang bisa trading di BGTG atau saham-saham kecil seperti ini. Perhatikan hari ini sudah ada dominasi yang imbang antara buyer dengan seller ya. Supportnya dia ya di area sekarang ini kisaran 200-an. Nah, BBYB right issue kayaknya ya teman-teman. BBYB kita cek dulu. Mau right issue. Oh iya, BBYB aksi penambahan modal HMETD atau right issue. Ini sebentar. Dijadwalkan mulai tanggal 2 sampai 8 Desember. Jadi dipantau aja teman-teman ya.
Siapa tahu bisa ngikut menjelang right issue atau ikut setelah penyesuaian harga. Kita mesti cek-cek dulu, termasuk juga untuk agro ya, termasuk juga untuk agro. BBHI juga kemarin ada doji dan hari ini turning teman-teman. Ya intinya kalau saham-saham itu ada doji, teman-teman mesti perhatikan kalau ada turning. BNBA juga sama tadi. Jadi yang menarik Arto, BGTG, BBYB, BBHI, BNBA. Lainnya kayaknya nggak ada yang menarik. Kita coba tengok Bank Jatim masih sama pergerakannya. Bank Jabar juga masih sama cenderung turun. Oke baik teman-teman, berikutnya kita masuk ke saham Astra ya. Nah ini Astra ya, Astra itu terkoreksi kemarin. Ini kan yang merah ini adalah supportnya ya, 38, 2338. 38 kemarin overshoot hari ini, jadi teman-teman yang ngantri di 50 retracement atau di 5763 harusnya dapat. Nih Astra ya, 5763. Ini kalau di 3 dilihat di 5760-an harusnya teman-teman dapat nih yang ngantri kemarin di sini. Kemudian untuk Astra ini, Astra Agro Lestari juga sama, dia nyentuh di 50, tapi saya rasa ini 50-nya mepet ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini mau antri itu jangan mepet juga di 50 karena kadang maksud saya jangan mepet juga di support, satu tick di atas support lah seperti itu. Satu Astra Auto ya tadi di berapa tadi? Astra Auto kita cek dulu, Astra Auto 1250, 1250. 1250 kejebol nggak? Enggak. Jadi dia tepat di atas support langsung mantul ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di supportnya itu jebol justru riskan. Jadi teman-teman antrinya di atas support sedikit, tetapi juga dilihat supportnya jebol atau enggak. Itu di tape rate-nya di sini. Jadi teman-teman pada saat trading ngelihat bid overnya dari auto, itu teman-teman ngelihat di kisaran 1250 tadi kejebol enggak? Gitu. Kalau di sini kelihatan bahwa bid over tebal adalah di 1280, jadi sementara dia menjadi support, itu bisa dilihat di MNC lebih jelas. Oke, kita cek dulu di MNC untuk auto. Auto. Nah, di sini kan dia lebih jelas 1250, teman-teman. 1250 sih 1255. Di sini 1255 adalah kalau sekarang sih ya dia kalau opening pagi ini beda dengan closing. Kalau closing sekarang dia ada di sini ada di tetap di kisaran 1250-an teman-teman. Terbanyak di sini yang antri dan juga kalau terbanyak yang antri itu ada di kisaran 1250. Kalau volumenya terbesar di 1280-an. Astra Auto. Tapi ini adalah kondisi closing ya teman-teman. Kondisi closing bukan kondisi opening. Pasti akan berbeda. Dan kalau kita melihat asingnya, ini mumpung masih bisa, ini AKBK masuk. Dan kalau kita melihat dominasi buyer seller, sebenarnya si sellernya masih cukup mendominasi ya teman-teman. Masih cukup mendominasi. Walaupun di akhir-akhir ini mulai ada yang hajar kanan ya, 1600 vs 700-an. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya di Mirai. Kita lanjutkan Mirai tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke Mirai ke sektor consumer ya teman-teman. Di consumer ini teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk akses saya satukan ke consumer dia tadi terkoreksi. Ya, terkoreksinya dia itu dia sampai ke support sebelumnya di 1365. Tetapi closingnya ditarik ke 1370-an. Jadi kembali ke resist aja, resistnya berhasil dilalui, jadi ganti support aja ya, sebelumnya 1365, di sini maksud saya 13, oh sorry teman-teman, saya nggak bisa ngelihat dengan jelas, maksud saya ini candlenya kecil banget, jadi dia dari 1390 ya, closingnya dibawa turun ke support, yaitu di 1365, ini nggak begitu kelihatan. Kemudian untuk Unilever nggak bergerak hari ini. Nggak bergerak hari ini, tapi belum tentu besok nggak bergerak. Teman-teman silakan cek support dari Unilever 4470. Nah, justru hari ini yang bergerak adalah Indofood.
Indofood ketemu di area-area support juga dia. Supportnya dia deket sih, nggak di support banget, tapi di 62 supportnya di 6270, terus dia naik teman-teman ya. Harus fokus ya teman-teman kalau memang suka Indofood ya fokusnya di situ, jangan ke yang lain. Ini untuk Indofood memang bergerak sendiri karena ICBP dan Unilever nggak bergerak atau dia hanya turun sebentar baru naik ya, tapi nggak signifikan untuk ICBP. Kemudian untuk saham energi ini sepertinya masih koreksi ya teman-teman ya, harga minyak sepertinya turun. Untuk Medco supportnya ada di 471 ya, ini sih jadi kurang menarik saat ini. Untuk Elsa masih sama 264 dan untuk Akra, nah Akra ini kembali turun tapi saya belum berani ngambil ya teman-teman. Belum berani ngambil, kenapa? Karena dominasi dari sellernya masih cukup kuat. Jadi saya perhatikan di 3940. Ya memang sekarang udah di bawah 4000, udah mulai menarik. Tapi saya rasa ada banyak support yang mesti kita cek untuk Akra ya. Support-supportnya ini sebenarnya udah mulai rapet, tapi di sini di bawah ini juga ada support ya. Ini yang tentu harus kita perhatikan di kisaran 36 lah, agak-agak santai aja. Untuk Akra saya yang kemarin masuk udah nggak ada posisi ya, udah langsung trading. Untuk perusahaan gas saat ini saya nggak tertarik, walaupun kemarin breakout saya sempat beli dan udah jual. Kenapa nggak menarik? Karena dia masuk lagi ke range ini, range yang jadi range nggak jelas, range konsolidasi ini ya. Dia baru menarik kalau naik sekalian atau turun sekalian. Kalau turun ya berarti di 1450 saya mungkin baru akan melirik. Oke teman-teman, untuk saham sawit ya, ini sepertinya dia masih secara umum ya turun ya, secara umum turun. Ini untuk Astra Agrolestari tapi penurunannya udah mulai melemah ya. Ini support berikutnya ada di 9715. Sudah mulai ada perlawanan naik. LSIP juga sudah, LSIP udah bersandar di MA200. Sempat turun sedikit, support bawahnya ada di 1218. Tapi dia closingnya berhasil naik di 1250 ya. Kemudian untuk SIM juga masih bisa digunakan support di bawahnya. Ini karena pas sekali. Jadi perhatikan di 460 itu besok jebol atau enggak ya, masih ada support di bawahnya di 451. SSMS memang agak beda, dia terkoreksi memang sampai 2338, hampir 50. Sehingga dia membaik lagi ya. Kalau misalkan dia tidak kuat di 38, targetnya dia bisa ke 1170. Tapi karena dia bisa rebound, jadi ini sementara sih. Nah, sementara reboundnya juga ngepas di 23,6 retracement. Ya, di resistan. Jadi dia masih menjadi resistan di 1260. Untuk BWPT ini dia supportnya ketembus 184. Support berikutnya dia ada di 81 dan 78. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham Harum ya. Harum ini terkoreksi sampai 50. Saya kemarin sempat positioning, hari ini masih pegang, masih untung. Harum ya, kita cek untuk kondisi dari Harum di sini. Ada yang bisa saya sampaikan atau enggak? Harum. Oke, sebentar. Harum Energi kita cek ya. Oke, nggak bisa ngeliat. Saya kecilin dikit ininya. Saya kecilin sebentar teman-teman. Saya kecilin dulu karena nggak bisa ngeliat dengan jelas. Ya di sini, oh enggak, ini masih agak imbang buyer seller. Oh iya, imbang sih 4950. Kalau kita lihat di sini, dia closing tadi banyak yang hajar kanan, banyak yang membeli Harum. Harum ini di sesi 1 dia cukup imbang sih, buyer sellernya cukup imbang. Sesi 2 di 2 jam di 1 jam pertama sesi 2 dia ini banyak yang ngejual tapi di closingnya banyak yang beli. Nah, kebiasaan dari Harum ini kalau misalkan sore ditarik seperti ini, besok pagi itu saya pasang jual teman-teman. Saya pasang jual, baru misalkan dia turun ya, nanti mungkin sorenya atau besoknya saya baru dapat barang lagi. Saya modelnya adalah trading untuk Harum cukup rutin ya. Kalau teman-teman mau ngikutin caranya silahkan, mungkin dihafalkan dulu pergerakan dari Harum tuh seperti apa, seperti itu. Jadi ya kalau mau
trading style seperti itu harus dihafalkan lah kira-kira pergerakan dari saham itu seperti apa. Kemudian untuk Adaro walaupun ini naik turunnya masih di situ-situ aja nggak begitu jelas, tapi hari ini dia naik ya. Jadi support dia yang ada di 1570 nggak kesentuh, dia menggunakan support candle ini. Support candle ini teman-teman di kisaran 1613. Sekarang dia bisa menembus resistan yang ada di atasnya, sehingga supportnya dia ganti di 1670. Indo Tambang Raya juga udah rebound ya teman-teman. Ini dia tepat berada di supportnya. Sebelumnya tadi closingnya turunnya sampai di support di 19.900an. Jadi kalau teman-teman yang positioning pagi pasti udah profit juga. Demikian pula untuk tambang ini ya, Bukit Asam PTBA. Dia hanya sampai di support aja lalu mantul ya teman-teman. Jadi memang harus fokus ke inceran masing-masing. Banyak sekali saham yang bagus, tapi kalau nggak fokus juga nggak bisa catch the fish. Nah ini untuk Indika, dia mantul tepat di supportnya teman-teman ya. Support yang ini garis miring ini, yaitu di kisaran 1610, di mana di situ juga ada di 1625. Saya kemarin sempat masuk Indika, tapi cut loss, di mana closing hari ini masih jauh dari cut loss saya. Jadi ya saya walaupun cut loss udah rugi sedikit, tapi masih happy aja. Kenapa? Karena juga kalau nggak saya cut loss, uang saya harganya di 1700-an kok. Saya buang sekarang di 1700 aja dia nggak nyampe. Petrosi juga sama ya. Ketika nyentuh di 2250 dia rebound walaupun belum sampai di atasnya. Teman-teman seperti itu. Indoit masih turun, dia masih mencari support. Sekarang sih dia tepat berada di support ya, tapi kalau misalkan dia tembus ya coba kita cari support yang ada di bawahnya. Nah, ternyata support di bawahnya juga masih banyak, jadi masih cukup ngeri juga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian adalah MBSS. MBSS bagaimana Pak? MBSS ya masih mencari support ya teman-teman. Mungkin di skip aja, kurang begitu menarik. United Tractor ternyata dia di bottomnya itu nggak kuat ya teman-teman. Jadi dia turun. Sehingga kalau misalkan dia masih nggak kuat saja, dia juga ada target teman-teman ke yang di bawah di sini. Di 20.800. Nah, teman-teman untuk sektor konstruksi ini walaupun rebound tapi reboundnya masih belum kembali ke area turunnya kemarin ya, teman-teman. Ini kan kita lihat nih untuk Adikarya dia turun nih koreksi sampai 1030 rebound tapi belum berhasil naik di candle yang kemarin. Jadi ini masih lemah ya kenaikan seperti itu. Ini Wika juga sama. PTPP juga sama pergerakannya. WSKT lebih tinggi ya naiknya. Teman-teman berikutnya adalah properti. Properti ini adalah sektor yang tadi saya sangat tertarik. Kenapa? Udah dalam kan turunnya seperti itu. Dan nih seperti BSDE ini sudah berada di support dan mantul ya. Ini konfirmasinya hari Senin untuk BSDE. Kemudian untuk Pakuwon juga sama ini sepertinya konfirmasinya hari Senin. Ini belum konfirmasi sih karena dia ketemu resistan. Ya udah sih bentuknya udah mulai imbang antara buyer seller. Ya memang perlu konfirmasi besok ya. Kalau Asri ini belum doji, dia masih dia udah hammer ya tapi belum begitu full lah. Belum, ini resistannya masih di 175. Nah, SM merah yang bagus nih, SM merah yang saya incer tadi hampir saya masuk tapi ogah-ogahan juga nggak jadi positioning saya seperti itu. Tapi ini menarik overall ya karena dia nyampe di 78,6 retracement terus naik ke atas. CTRA juga sama di supportnya di 50 retracement naik ke atas, oke. Nah, ini yang mantap sekali ya Telkom teman-teman ya. Kemarin sudah digeber naik, terkoreksi, naik lagi. Seperti itu. Ini kalau misalkan Telkom nggak naik, IHSG-nya juga mungkin nggak kenceng teman-teman. Telkom sama Arto ya. Kemudian Indosat juga ini barang nggak dikasih murah teman-teman, bener-bener nggak dikasih murah. Ngantri di bawah nggak dikasih, malah digas. Ya memang seperti itu. Saham tuh seperti punya psikologi. Tahu kita ngantri di bawah kok malah digas. Kalau kita nggak ngantri, beli hajar kanan malah nggak naik seperti itu. Ya market memang sangat dinamis.
XL juga sudah mulai rebound lagi teman-teman ya. Kemarin dalam tren turun tuh dia kan sempat turun, sempat di bawah support, tapi hari ini udah kembali di atas support lagi di 2960. Oke teman-teman, berikutnya adalah friend hari ini Doji ya teman-teman ya. Ini konfirmasinya besok. Supportnya ada di 88, resistan ada di 95. TBIG juga naik teman-teman. Ya saya sampai bingung mau beli apa, saya cuma beli 2-3 saham aja, nggak bisa semuanya. Teman-teman bisa beli banyak ya, banyak sekali, tetapi mempunyai banyak barang itu kan susah kelolanya. TOWR juga naik, tapi secara umum ya di situ-situ aja. Resistannya 1203, belum ke break. Oke teman-teman, berikutnya saham metal. Saham metal sih yang sering saya bilang apa? Saya sih nggak terlalu sering atau nggak suka bahkan trading di saham komoditi ya, karena agak susah mesti ngelihat pergerakan dari metalnya. Jadi saya bilang ini juga masih nggak jelas. Ini juga T-Inco, dia turun memang, tapi naiknya juga masih belum kembali ke high-nya kemarin nih. Saya rasa nih kalau seperti ini masih ada aja pasti yang nyangkut teman-teman. Jadi sekilas saya lihat sih pergerakan dari saham metal seperti ini kan sempit nih. Kalau sempit pergerakan candlenya seperti ini, saya lebih baik skip aja teman-teman. Nah, TINS juga sama, kecuali MDKA. Silahkan kalau MDKA ini memang pergerakannya range-nya lebar. Ini memang lebar teman-teman, ini koreksinya kemarin ya. Koreksi kemarin juga sampai, yang kalau hari Jumat kemarin koreksinya dia sampai support kedua di 38 retracement. Tapi udah mantul lagi. TKIM INKP ya, dia koreksi memang ya sampai 61, tapi mantul lagi. INKP juga sama sampai 61, tapi pantulannya belum sekuat TKIM tadi. Berikutnya JSMR ya, dia turun sampai support yang ada di 61, naik turun closingnya naik ke resistan di atasnya yaitu di 50 retracement di 4150. Saham semen saya tertarik tapi belum positioning. Kenapa? Masih cenderung turun. Walaupun sudah mulai ada rejection di 78,6 retracement untuk Indosemen, tapi nyantai dulu aja deh. Saya tertarik yang SMGR ini, tetapi ini masih lemah sekali ininya. Candle terakhirnya ini masih ini ya belum ya teman-teman. Dipantau aja ya. Kemudian untuk ASA ini modelnya adalah perulangan yang cukup terbaca, tapi kalau sekarang ini dia kan sampai di kisaran, oke sebentar saya update dulu. Kalau kemarin, dengan chart kemarin tuh dia koreksinya sampai 38, ya ini masih kecil aja sih teman-teman, tapi kebiasaan dari ASA ini adalah setelah turun berapa hari dia naik, tapi terus kemudian turun lagi, jadi teman-teman mesti hafal. Nah saham-saham yang keluar out of range ya teman-teman, overshoot, biasanya akan ada rebound. Nah, kalau teman-teman pengguna Bollinger, kalau teman-teman pasang Bollinger Band, mungkin ini masuk lagi ke Bollinger. Mungkin masuk lagi ke Bollinger. Untuk era ini, kalau hari-hari biasa nggak menarik. Tapi kalau dia overshoot, keluar berlebihan, jadi menarik. Dan mungkin menariknya hanyalah untuk trading ya teman-teman. Dia turun sampai MA 200, batas antara bull dan bear, dan mantul dari situ. Dari 600 ke 625 ya nggak banyak, tapi mantul ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya Same tadi saya lihat untuk Same ini mantul dari supportnya ya teman-teman. Ya untuk Same itu tadi kan sempat sentuh supportnya ya di sekitar 403, terus kemudian dia rebound lumayan ya. Lumayan banget dia dari Same itu dari 403-an ya. Dia dari 404 sampai ke 422. Kita tengok untuk Same di MNC ya. Kita tengok untuk Same di sini. Same sih bid over rasionya imbang, masih kuatan overnya. Terus kemudian kita lihat saat ini totalnya adalah buyernya dominate ya.
Same ya ini imbang sih, sesi 1 masih banyak yang jual, sesi 2 udah cukup mereda. Tetapi di sini ada 30 menit sebelum sesi ini ada tarikan, walaupun sebelumnya ada guyuran. Jadi boleh saya bilang imbang, tapi overall buyer-nya dominates ya, buyer dominates ya. Di sini cukup bagus juga AK sama BK yang masuk, tetapi ini kan mungkin dalam waktu dekat sudah nggak bisa lihat itu kondisinya. Ini menarik sih teman-teman. Kalau saya sering full positioning untuk Same ini dan mantap sekali karena di harga saham-saham di bawah 500 itu memang profitnya gila nih, seperti itulah. Profitnya bisa terasa sekali lah kalau teman-teman, apalagi kalau all in ya. Tapi jangan ditiru, all in tuh hanya untuk yang biasa all in saja teman-teman. Same oke, kemudian setelah Same adalah MTK. MTK saya punya juga teman-teman, ada ya kemarin masuknya. Dan hari ini lumayan sih karena kemarin masuknya di 18.50-an, walaupun tadi sempat turun lebih dalam, tapi saya nggak akan positioning kecuali dia agak dalam sekalian. Overall saat ini masih positif ya, kita lihat untuk besok. MPPA masih low and low, jadi kita biarin saja. Kemudian multipolar juga masih belum ada pergerakan yang signifikan, jadi kita biarin saja. LPPF ini, oh ya ini boleh dipantau ya LPPF teman-temannya, karena dia turun dan turun. Hari ini tembus di bawah 38 retracement. 38 retracement, sebentar teman-teman, saya tarik. Ini dia menggunakan tren itu ya. Dia ini ada target ke 61 teman-teman. Ada target di 3640. Kemudian untuk LPCK koreksi, tapi dia udah rebound. Nggak sampai 38, udah rebound. Resistan berikutnya di 1287 teman-teman. LPKR sih nggak ada yang spesial, saya skip. MLPT nggak ada spesial, saya skip. MTDL ini dalam tren kecil ini ya, dia terkoreksi. Kita lihat dulu trennya adalah apakah break. Sebenarnya sih belum break. Ini kalau kita ngelihat sebenarnya MTDL ini masih bagus banget sih. Jarang koreksi dalam ini MTDL ini. Jarang koreksi dalam, benar-benar dia jarang koreksi dalam karena tren-trennya hampir bisa dibilang tidak patah. Ini tren ini belum patah ya, mana lagi? Tren ini belum patah teman-teman. Terus belum patah ini secara tren dia. Jadi ya belum koreksi dalam juga sebenarnya ini barangnya. Saya narik Fibo nggak ada yang patah trennya. Paling ini aja ya, kalau ini kan, kalau ini jadinya kalau kita misalkan gunakan trend base ini, maka sebentar teman-teman. Dia saat ini koreksinya hanya sampai 38 retracement aja. Tapi ini trennya kan yang lebih panjang, kalau yang lebih pendek ini teman-teman. Kalau di sini sampai 50 aja, tapi dia udah mantul ya. Hanya dari tren pendek ini. Kalau dia ke break tren pendek ini, baru kita gunakan tren yang lebih panjang. Ini secara umum teman-teman bisa ngelihat trennya masih naik untuk MTDL. Berikutnya SRTG teman-teman, Saratoga ya, dia sama juga terkoreksi kemarin, hari ini koreksi juga. Menggunakan support candle yang ada di samping ini di sekitar 2000, tapi mantul lagi. Resistannya dia di 2100 ketembus, yang di 2180 nggak ketembus. Saham ayam masih koreksi dalam dan dalam teman-teman ya. Untuk Cepin, untuk Java ada pantulan ya. Untuk Cepin dia masih low and low, dan dia saat ini menggunakan support yang ini, yang bawah ini. Di kisaran 5730-an untuk Cepin. Untuk Java dia ada pantulan tepat di candle resistan sebelumnya, di support sebelumnya di 1557 ya. Untuk Malindo Fitmail dia juga sama, tadi hari ini turun lebih dalam.
sebenarnya, tapi dia tarikannya, closingnya ditarik lagi sehingga kembali masuk ke konsol areanya. Nah teman-teman, untuk saham farmasi hari ini kan sepertinya bergerak. Farmasi. Nah kira-kira gimana Pak ini gitu. Jadi begini teman-teman, ya memang kan hari ini keluar news tentang ini ya teman-teman, tentang apa? COVID itu, varian COVID yang baru ya. Saya bukakan Chrome deh. Varian COVID yang baru seperti ini. Yang kemarin juga sudah saya bahas, Omicron ya teman-teman. Tapi kan ini ada yang nanya gini, Pak, apakah bisa saya masuk saham farmasi? Saya sih begini teman-teman. Ini kan kondisinya beda dengan tahun lalu ya. Artinya ya tentu sistem kesehatan ini sudah lebih siap ya. Masyarakat juga sudah lebih ini. Masyarakat udah lebih siap daripada dulu ya. Kalau dulu kan masyarakat itu belum tahu ini COVID seperti apa. Pemerintah juga belum menyiapkan tata laksana. Kalau sekarang kan beda ya. Pemerintah udah siap, sistem kesehatan udah siap, vaksin juga udah, beberapa daerah udah lebih dari 80% kan seperti itu. Vaksin juga di mana-mana teman-teman ketemu vaksin, sudah vaksin semua kan gitu. Jadi tentu akan berbeda walaupun ini ada varian baru, namanya virus itu kan mungkin selalu bermutasi seperti itu. Kalau sudah divaksin setidaknya kan beda ceritanya. Ya, walaupun ada yang bilang ini kan kebal vaksin seperti itu. Yang dibaca di koran tadi, silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, ya teman-teman sambil mantau aja varian ini lebih spreadingnya gimana dan gejalanya seperti apa. Seperti itu. Saya juga bukan dokter, cuman saya juga memantau. Kalau terus saya spekulatif masuk ke saham farmasi, saya sih nggak berani. Nggak berani, karena ini juga kalau kita nggak usah bicara chart, nggak usah bicara news, kita bicara chart aja ini barang masih di bawah. Ya Pak, murah kan Pak? Iya betul, tapi ngelihat cukup lama, cukup sering dia di bawah, ya kalau nggak di bawah banget, belinya ya nggak berani saya. Saya udah hafal nggak berani untuk hajar kanan saham farmasi. KF Enough, IRA, ya, sama kan ini baru resisten-resistennya Piva, Seraj, BHT. Nah ini saham-saham rumah sakit ya. Ini enggak, ini kelebihan. PRDA sih kemarin-kemarin nggak ada berita COVID juga dia bagus. Dan PRDA kan sudah saya sampaikan ya, ini barang kemarin nyampe di 38,2 retracement dan ada kemungkinan pantul ya teman-teman. Same saham kebiasaan saya. Care secara umum masih tren naik, tapi ya teman-teman bisa ngelihat trennya ini cukup terjaga. Ya secara umum seperti itu ya, cukup terjaga dan belum tembus. Belum terjadi penembusan. Ini kalau dilihat wave 1, 2, 3 masih naik. Kemudian heal, dia turun dan rebound juga. Tapi saya nggak begitu hafal sama ini teman-teman ya. Silo aja yang kemarin naik kenceng, tapi hari ini malah koreksi. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin kita mesti hati-hati aja. Kalau saran saya sih lebih ke saham-saham yang nggak cyclical teman-teman. Makanya kenapa gold walaupun saya masuk tapi harus hati-hati. Metal itu saya nggak masuk malahan. Saham saya yang lebih saya utamain sebenarnya saham yang aktif sepanjang tahun. Contohnya banking. Walaupun nggak nutup kemungkinan saham yang lain juga. Baik teman-teman, di sini saya akan berikan closing untuk teman-teman semuanya ya. Di sini tips supaya, tadi kan saya bahas tentang tips gimana sih teman-teman supaya judulnya mana? Ini ya. Judulnya tadi tips bisa tenang dan cuan di market dalam kondisi seperti sekarang. Kira-kira seperti apa? Di sini yang pertama saya sampaikan adalah teman-teman usahakan no margin. Benar. Saya ada akun yang dikasih margin sama akun yang nggak dikasih margin. Tahu nggak teman-teman? Ternyata growth-nya, saya kan bukan scalper ya. Saya adalah swing trader. Di mana ternyata pertumbuhan porto saya yang tanpa margin itu justru lebih bagus. Kenapa? Karena porto saya yang tanpa margin itu dia tidak terkena resiko
margin. Jadi saham yang saya beli sudah saya analisa dengan baik support resistannya, sehingga kalau belum untung itu karena kadang kalah pamor ataupun mungkin marketnya memang belum bagus. Tetapi kalau once marketnya bagus, dia akan lari. Nah, bagaimana bila teman-teman menggunakan margin dan ternyata market perlu untuk rehat sejenak 2-3 hari, sebenarnya naik setelah 3 hari. Tapi karena teman-teman menggunakan margin, buru-buru buang dalam kondisi rugi. Jadi usahakan jangan menggunakan margin. Kecuali teman-teman mungkin scalper yang siap untuk cut loss dan keluar cepat. Yang kedua, teman-teman tetap harus membuat watchlist yang isinya saham-saham teman-teman yang sudah hafal, kemudian secara bentuk teknikalnya bagus setupnya, kemudian liquid, dan teman-teman harus memahami support resist, yaitu seperti yang sering saya bikin itu ya. Usahakan membeli di support untuk harga jangkar, dan kemudian menambah ketika saham tersebut ini ya, mau lari. Jadi membeli ketika mau lari, mau breakout, kalau tahu, kalau bisa ngerasakan. Kalau enggak, belinya pas breakout. Tetapi dengan catatan tadi kan saya udah sampein teman-teman buat harga jangkar di bawah dulu, sedikit aja dulu harga jangkar di bawah. Sehingga ketika breakout kita udah nambah sedikit, sehingga teman-teman harganya tetap bagus ke bawah. Kemudian tetap gunakan partial entry, partial exit. Ini adalah satu bentuk money management dan juga jangan ragu-ragu cut loss bila salah. Karena saya sendiri pun juga sering cut loss. Dalam bulan November ini saya ada 3 kali cut loss. Tetapi yang sekitar 15 ini, maksud saya sekitar 15, dari sekitar 15 trade itu ada 3 kali cut loss. Tidak ada masalah. Kemudian di sini saya nggak bisa ngebaca catatan saya sendiri. Saham apapun oke sepanjang teman-teman hafal. Jadi ada yang nanya, Pak, apakah harus saham seperti Bapak sih, blue chip seperti itu? Kan saya nggak bisa beli karena saham dananya masih kecil. Jadi sebenarnya sih nggak harus teman-teman ya. Teman-teman boleh trading sama apapun, tetapi ya di sini teman-teman saran saya sih harus hafal ya. Sudah memiliki kebiasaan di saham tersebut. Karena saya sendiri juga nggak bisa menghafalkan semua saham. Saya cukup punya 20-an saham watchlist saya, ataupun istilahnya ya indeksnya saya lah, seperti itu. Dari situ kan saya filter nanti yang paling bagus ya 5 aja ya, berarti trading di situ aja. Nanti kalau udah jelek ganti seperti itu. Nggak usah dipakai lagi seperti indeks-indeks biasanya kan ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau udah jelek nggak usah dipakai lagi seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke ya, lupa ini. Jadi jangan lupa take profit. Teman-teman ngelihat saya kemarin beli saham yang sebenarnya riskan. Contohnya Pegas. Riskan nggak, Pak? Riskan dong kalau lihat harga sekarang. Tapi saya udah exit, profit. Kemudian EMTK. Riskan? EMTK. Riskan nggak? Riskan. Karena kemarin kan saya masuk di sini, take profit keluar. Apalagi BBKP ya, riskan karena marketnya ya. Kemudian apalagi ya, pokoknya saham yang kemarin saya sampaikan di grup, kalau teman-teman adanya masih pegang barang, Pak, sudah nggak? Kenapa? Karena lewat 50% candle saya keluar. Ini di MTK lewat 50% candle saya keluar. Kemudian di MPPA, even MPPA pada saat dia running di sini, saya profit, saya keluar. Kenapa? Separuh dari candle daily sudah ketembus, saya harus keluar. MLPL kemarin yang di kapan itu, kenapa bisa profit di sini? Karena ini barang-barang rentang di fraction harga yang enak untuk trading, MLPL. Di rentang ini enak, tapi sebenarnya enak lagi adalah yang di atas 500, berarti MPPA. MPPA kemarin saya beli pada saat di atas 500-an, teman-teman. Nah, di sini. Jadi pergerakannya adalah selisihnya adalah 5 ya. Jadi ini untuk profit enak sekali. Sekali lagi, teman-teman, kalau memang sudah profit, silakan take profit, apalagi apabila menyentuh 50 retracement ataupun separuh dari candle, bukan 50 retracement. Separuh dari daily candle, itu artinya volatilitas tinggi dan harus take profit. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment.
Terima kasih teman-teman semuanya.